Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Melinda. Saya BP 18160036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Krista, BP 20160028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizatul Nadila, BP 20160024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana, BP 20160001. Kromatografi kolom. Kromatografi kolom terbagi dalam kromatografi kolom terbuka atau konvensional dan kromatografi kolom tertutup. Ditinjau dari mekanismenya, kromatografi kolom merupakan kromatografi serapan atau adsorpsi. Kromatografi adsorpsi banyak digunakan dalam pemisahan senyawa-senyawa organik, senyawa-senyawa nonpolar, dan konstituen yang sulit untuk menguap. Pemisahan kromatografi kolom adsorpsi didasarkan pada absorpsi komponen-komponen campuran dengan afinitas berbeda-beda terhadap permukaan fase diam. Keuntungan kromatografi kolom. 1. Dapat digunakan untuk sampel atau konstituen yang sangat kecil. 2. Cukup selektif terutama untuk senyawa-senyawa organik multikomponen. 3. Proses pemisahan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. 4. Seringkali murah dan sederhana karena umumnya tidak memerlukan alat yang mahal dan rumit. Fasa diam dan fasa gerak untuk kromatografi kolom. Fasa gerak dalam analisis kromatografi kolom dapat berupa pelarut tunggal atau campuran beberapa pelarut dengan komposisi tertentu. Fasa diam yang digunakan dalam kromatografi kolom adalah berupa absorben yang tidak boleh larut dalam fasa gerak. Ukuran partikel fasa diam harus seragam. Fasa diam berbentuk serbuk mikroporus untuk meningkatkan luas permukaan. Fase diam silika dapat berupa silika gel tanpa pengikat atau silika gel H dan N. 2. Silika gel dengan pengikat silika gel G. Yang ketiga, silika gel dengan pengikat dan zat berfluoresensi atau GF. 4. Silika gel untuk kolom kromatografi atau preparatif. Selanjutnya, elusi dalam kolom kromatografi. Elusi yaitu proses terbawanya komponen dalam suatu kem sehingga ada pemisahan komponen yang dibawa oleh fase gerak dari ujung atas kolom sampai ke bawah. TR yaitu waktu yang diperlukan oleh komponen untuk bermigrasi sepanjang kolom. VR yaitu volume fase gerak yang dibutuhkan untuk membawa komponen dari titik awal kolom sampai akhir kolom. Sampel dimasukkan ke dalam kolom, pelarut dikeluarkan sedemikian rupa hingga cairan di atas fase diam hampir kering. Sampel dimasukkan pada bagian atas dari fase diam dengan bantuan pipet tetes. Sejumlah kecil pengelusi atau fase gerak digunakan untuk mencuci sisa sampel dalam wadah sampel dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kolom. Setelah sampel dimasukkan, biasanya ditambah lagi eluen hingga ketinggian fase gerak di atas fase diam 5-10 cm. Selanjutnya, hubungkan dengan wadah fase gerak atau proses elusi dilakukan dan alirkan pengelusi hingga ketinggian cairan di atas fase diam dipertahankan. Proses elusi dilakukan sampai komponen yang diinginkan keluar dari kolom. Monitoring fraksi dengan KLT dan lampu UV. Fraksinasi merupakan teknik pemisahan ekstrak hasil maserasi yang telah diuapkan, sehingga diperoleh ekstrak kental. Fraksinasi ini menggunakan berbagai pelarut dengan kepolaran yang berbeda-beda, sehingga masing-masing pelarut mengandung senyawa dengan kepolaran yang berbeda pula. Hasil ekstraksi dan fraksinasi biasanya masih berupa campuran beberapa senyawa yang harus dipisahkan menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana dan tunggal. Umumnya, untuk pemisahan senyawa dapat dilakukan dengan teknik kromatografi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi. Semua metode kromatografi terdiri dari komponen di antara dua fasa, yaitu fase diam dan fase gerak. Mekanisme terdistribusinya fase diam dan fase gerak tersebut disebabkan oleh absorpsi, partisi, penukar ion, dan difusi. Untuk memisahkan noda dengan sebaik-baiknya, maka
digunakan kombinasi elemen nonpolar dan polar. Apabila noda yang diperoleh terlalu tinggi, maka dapat dikurangi dengan mengurangi kepolaran. Namun, apabila noda yang didapatkan terlalu rendah atau hanya di tempat, maka kepolaran dapat ditambah. Pemilihan sinar UV yang digunakan yaitu UV 254 nm dan 366 nm, di mana UV panjang diwakili oleh UV 366 nm dan UV dekat diwakili oleh 254 nm. Pada UV 254 nm, lempeng akan berfluoresensi, sedangkan sampel akan tampak berwarna gelap. Penampakan noda pada lampu UV 254 nm adalah karena adanya gaya interaksi antara sinar UV dengan indikator fluoresensi yang terdapat pada lempeng. Fluoresensi cahaya yang tampak merupakan emisi cahaya yang dipancarkan oleh komponen tersebut ketika elektron yang tereksitasi dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kemudian kembali ke keadaan semula sambil melepaskan energi pada UV 366 nm. Noda akan berfluoresensi dan lempeng akan berwarna gelap. Penampakan noda pada lampu UV 366 adalah karena adanya interaksi antara sinar UV dengan gugus kromofor dan terikat oleh oksokrom yang ada pada noda tersebut. Nah, selanjutnya pada noda itu tampak pada lampu UV 366 terlihat terang karena silika gel yang digunakan tidak berfluoresensi pada sinar UV 366 nm. Penampakan noda pada sinar UV 254 nm dan 366 nm disebabkan karena adanya interaksi antara sinar UV dengan gugus kromofor yang terikat oleh oksokrom yang terdapat pada noda tersebut. Gugus kromofor adalah gugus atom yang dapat menyerap radiasi elektromagnetik atau sinar UV dan mempunyai ikatan rangkap tak jenuh atau terkonjugasi. Gugus kromofor adalah gugus atom yang dapat menyerap radiasi elektromagnetik atau sinar UV tadi dan mempunyai ikatan rangkap tak jenuh atau terkonjugasi. Sedangkan gugus terkonjugasi adalah struktur molekul dengan ikatan rangkap tak jenuh lebih dari satu yang berada berselang-seling dengan ikatan tunggal. Adapun tahapan dari pengerjaan kromatografi lapis tipis adalah mula-mula sampel dilarutkan dengan pelarut yang sesuai. Kemudian sampel yang telah dilarutkan ditotolkan pada lempeng KLT dengan menggunakan pipa kapiler. Lempeng kemudian diangin-anginkan sedikit. Lalu lempeng dimasukkan ke dalam chamber yang berisi eluen atau N-heksan etil asetat 7:3, di mana sebelumnya chamber dijenungkan dengan cara memasukkan kertas saring ke dalam chamber yang telah berisi eluen dan ditunggu hingga kertas saring terelusi seluruhnya oleh eluen. Kemudian lempeng KLT yang berada dalam chamber dibiarkan terelusi oleh eluen sehingga tanda batas eluen. Bila lempeng KLT telah terelusi, maka lempeng KLT kemudian diangkat dan dikeringkan. Proses berikutnya adalah visualisasi, di mana noda pada lempeng KLT diamati di bawah lampu UV 254 nm dan 366 nm. Juga digunakan penyemprotan dengan menggunakan anisaldehid dengan menggunakan alat khusus dan di oven selama 5 menit setelah dilakukan tahap visualisasi. Noda yang telah terpisah kemudian diukur nilai RF-nya. Sekian, jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.